Di antara seni ya, seninya ulama Indonesia adalah makhtutot atau catatan apa saja itu dikaji dan kemudian diteliti, kemudian diaplikasikan di Indonesia dengan alasan muqtadal hal. Sehingga dalam bahsul masail itu kadang ya agak jorok, tapi jorok yang baik. Maka saya pernah bahsul masail dulu di Pondok Sarang, ini nggak boleh ditiru oleh anak-anak. Bagaimana hukumnya desainer pakaian yang mendesain celana pendek untuk perempuan? Itu semua mengatakan haram karena gara-gara desain itu perempuan kemudian tidak pakai maxi, tidak pakai celana karena memang desainnya untuk langsung dipakai tanpa pakai maxi atau pakai celana. Ada yang bilang tidak haram. Bagaimanapun celana pendek itu berkontribusi ikut menutup aurat. Artinya dia tetap menyumbangkan nutup aurat. Artinya tidak usah sampean bayangkan, wah kalau haram ya dilepas ya, jangan gitu. Itu kan masalah. Jadi fikih itu kadang ya agak-agak kacau. Kita mau bilang haram nyatanya memberi kontribusi ikut nutup aurat, mau bilang halal dengan desain seperti itu perempuan masih menampakkan apa? Aurat. Jadi debat fikih itu kadang ya tidak mutu. Tapi dari tidak mutu itu ya kemudian tetap melahirkan kecerdasan, dan itu termasuk yang dibicarakan Syekh Mahfud, namanya taskhidun nazar, orang menjadi cerdas. Saya pernah baca di Nailul Ma'mul, ini sekaligus senam otak untuk anak-anak Denanyar. Ini bukan ngetes kiai tapi ngetes anak-anak. Nanti kalau ini disalahkan Kiai Miftah atau Yai Anwar ya saya langsung taslim karena saya pasti samina wa ta'na. Tapi kayaknya enggak. Karena saya baca, saya ini ngerpek di Syekh Mahfud. Kalau sama nyalakan saya, nyalakan Syekh Mahfud. Syekh Mahfud itu gurunya Kiai Bisri Sansuri. Ada fardul masalah begini. Saya ulang lagi, ada fardul masalah begini. Ada orang jatuh dari atas. Ini kata Syekh Mahfud. Kemudian menimpa ini, hadirin ini kan banyak, nggak bisa dipiak ini. Tertimpa orang. Pertanyaannya adalah, orang yang jatuh itu harus pindah apa tetap di situ? Kalau dia pindah menimpa orang lain, kalau tetap di situ membahayakan orang yang ditimpa. Pilihannya pindah apa tetap di situ? Ada yang menjawab harus pindah. Karena yang ditimpa sudah lama ini bahaya, lama-lama bisa mati, apalagi kalau yang jatuh gendut. Terus ada yang bilang nggak usah pindah. Karena jatuh itu tanpa ikhtiar, sehingga dia jatuh tidak dosa. Kalau dia pindah artinya ikhtiarnya sendiri, maka harus nggak usah pindah. Tapi terus ada pertanyaan lagi, kecuali yang dijatuhi itu Nabi, sekelilingnya ada Nabi itu harus pindah karena kalah kelas. Tapi dibantah lagi, nggak mungkin ada Nabi lagi karena Nabi Muhammad sudah Nabi akhir zaman. Kayaknya akan kalah. Ternyata ini nggak mau kalah, nggak, masih ada Nabi Isa. Jadi terus kata saya Mahfud, wahada mimalato ilatahta, sebetulnya ini tidak ada faedahnya. Cuma jadi taskhidun nazar, orang menjadi cerdas. Nah kemudian turunan dari ilmu itu adalah misalnya nyuwun sewu, politik itu kotor misalnya, tapi punya otoritas. Kalau melihat kotor itu kiai atau cucu kiai gak boleh ikut politik. Tapi kalau melihat punya otoritas, kalau itu kepegang orang fasik atau orang yang sama sekali gak punya peduli halal haram, itu lebih bahaya. Kamu milih melihat kotornya apa melihat berebut otoritasnya? Itu menjadi, karena kalau misalnya yang punya otoritas itu orang-orang yang suka maksiat, tentu nanti ada perda-perda yang menguntungkan tempat-tempat apa? Maksiat. Nah itu akhirnya turunan dari logika yang terbangun itu banyak. Termasuk misalnya uzlah. Uzlah itu kata Imam Ghazali halal ketika orang sudah banyak sering maksiat. Khina layak manul jali sujali sahu, sehingga orang setiap kemana saja pasti dosa. Kalau nggak ngerasani orang yang gosip dan sebagainya. Lalu pertanyaannya, ketika orang sembunyi sendiri di atas gunung, itu uzlah meninggalkan dosa apa meninggalkan kewajiban? Kalau Anda tidak mau jabat, itu nggak mau dosa apa nggak mau tanggung jawab atas keberlangsungan Indonesia? Sampean milih mana? Kalau Mas Muhammad sudah milih ikut terlibat karena sudah jabat, maka menurut saya ini barokah. Jadi yang jabat ya anggap saja Islami karena
ingin pegang otoritas, yang nggak jabat ya Islami, yang saja menghindari syubhat. Akhirnya yang Islami siapa Gus? Ya semuanya, ini barokahnya Islam. Karena menyediakan semua itu yang disebut ilmu usulul fikih. Dan siapapun yang bersanad sampai Syekh Mahfud termasuk Mbah Bisri itu pasti ahli usul fikih. Ki Sahal bisa ngarang Thariqatul Husul itu karena pernah ngaji sama Mbah Zubair. Mbah Zubair bisa alim seperti itu diantaranya pernah ngaji Ki Fakih Mas Kumambang. Ki Fakih bisa seperti itu tentu sanadnya sampai ke Syekh Mahfud At-Turmusi. Ada yang baca At-Tarmasi. Masalah At-Turmusi At-Tarmasi itu Mbah Zubair gurunya abahnya Mbah Mun sekaligus gurunya itu punya guyonan ajamiyun fasna bihi masyita. Jadi kalau nama itu ajam, lakukan apa sekehendak kamu. Makanya kalau orang itu baca ya Turmudi, ada yang baca apa? Tarmidhi, ada yang baca apa umumnya apa? Tarmidhi tahir dulu. Tarmidhi, Turmudi, Tirmidhi. Kalau Istakhri, Ustukhri, Istakhri. Yang repot saya itu setiap ngajar di sarang itu bingung karena murid yang datang itu kadang sorogan sama saya, Ali Sibro Milisi apa Mulasi. Kalau kayak sini baca apa? Mulasi apa Milisi? Ada yang baca Sibro Mulasi, yang satu baca Sibro Milisi. Kok kayak milisi Taliban katanya. Itu di karangannya Mbah Zubair disebut ajamiyun fasna bihi masyita. Itu dari awal nama ajam maka terserah kamu bacanya apa. Sehingga kita yang tahu Syekh Mahfud itu orang Termas, kita baca At-Turmusi. Yang satu tetap baca apa? At-Tarmasi. Ini saya cerita ilmu. Jadi ilmu usul fikih itu ilmu yang menyediakan logika. Logika yang terbangun itu adalah kemudian menjadi produk hukum. Makanya ketika Imam Ghazali cerita di kitab saya, insya Allah halaman 19, tapi di kitab saya tidak tahu di kitab sampean, mungkin beda cetakan atau beda punya tidak punya, atau sama-sama punya beda baca dan tidak baca, saya tidak tahu karena perbedaan itu bisa macam-macam. Orang-orang yang uzlah itu akhirnya didatangi. Taraktum ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi aidil mubtadi'ah. Sama masih ingat kalimatnya seperti itu. Wahai para orang yang uzlah, kamu sebetulnya meninggalkan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi aidil mubtadi'ah, di tangan orang-orang yang kita. Jadi tidak dianggap menghindari dosa, tapi dianggap menghindari tanggung jawab. Sehingga saya ini punya bapak namanya Kiai Nur Salim. Beliau ngaji sama Mbah Dolah dulu khatamnya Quran. Mbah Dolah adalah bin Abdus Salam. Abdus Salam ini juga yang termasuk gurunya Ki Bisri Sansuri. Jadi saya dibolak-balik sanadnya juga akan ketemu sama sanad yang dipakai Ki Bisri Sansuri. Sampai juga nanti ketemu di Nabi Adam lah, kalau nggak ketemu semua ya di Nabi Adam. Pasti nanti ketemu juga sanad-sanad keilmuan. Bapak itu kalau ada orang terlalu istiqomah imam masjid sampai tua itu ngeritik. Saya dulu ya iskal. Pak, bukankah itu istiqomah? Kata bapak gini, iku istiqomah apa mau digenti wong liya katanya. jadi orang itu akhirnya berlatih berpikir. Tapi kalau ada santri sopan gitu, nggak mau ngimami, nggak mau jadi pengurus masjid, itu tawaduk karena masih ada yang sepuh. Iku tawaduk apa mau tanggung jawab. Sehingga semenjak itu saya terus berpikir terus begini. Makanya seperti saya di sini itu sopan apa tidak sopan saya tidak tahu. Kalau melihat saya di atas sampai di bawah saya ini tidak sopan. Sampean kan lebih sepuh. Tapi melihat ini diperintah, itu orang paling sopan saya sekarang. Karena saya itu paling kecewa sebenarnya diatur-atur itu. Saya masyhur mengatakan Kiai diatur itu dosa, tapi kali ini saya diatur. Tapi saya samina wa tona saking sopan saya. Jadi kalau melihat itu Gus Bak itu sopan enggak? Ya enggak sopan. Wong banyak yang sepuh di bawah kok di atas. Ya sopan wong nurut. Diatur sama Gus Salam yang nurut, padahal sepuh saya Gus Salam. Jadi maka mau tidak mau harus ada madhab, yaitu akhirnya Mbah Hasyim memutuskan yang kita pakai adalah al-madhahibul arba. Nah ketika ada madhab itu sudut pandangnya itu pasti beda-beda. Memang saya sengaja saya akan ngomong fikih malam ini. Misalnya begini, kalau ada ayam jago ditabrak truk kejet-kejet, itu umumnya orang disembelih apa enggak? Padahal dibiarkan pun pasti mati. Umumnya disembelih apa enggak? Disembelih. Itu karena nganggep halal apa eman karena jago? Eman. Coba kalau ayam kecil, meskipun kejet-kejet,
Orang bisa berdebat, kepiting itu halal apa haram, berdebat. Tapi kalau yuyu nggak berdebat, kan ndak eman, haram nggak apa-apa, kecil aja. Sehingga debat menyangkut kepiting itu sampai sekarang nggak selesai. Mbah Mun itu termasuk guru yang mengharamkan, tapi banyak guru saya menghalalkan. Karena kenapa kok khilaf? Karena itu kepiting besar. Tapi yuyu itu sepakat haram, karena kecil. Suatu saat kalau yuyu ini besar pasti ada khilafnya gitu. Karena eman gitu. Nah, saya tuh pernah ditanya sama orang, Pak Sada jagonya kelindes truk itu di kampung saya pas lewat pakai motor, Gus ini halal apa haram? Sudah kejet-kejet. Saya bilang ya sudahlah, untuk kamu halal, kata saya. Lama-lama orang ini kali ini Gus Pak gimana ngomong hukum kok seenaknya, datang ke rumah saya. Itu andekan tidak saya sembelih pun pasti mati. Terus saya bacakan kitab Sawi itu. Kata Imam Malik, yang namanya kejet-kejet itu tetap punya nyawa, sehingga penyembelian ini tetap berfungsi menghilangkan nyawa. Itu sudah cukup dikatakan dzabhu, menyembelih. Tapi cara mazhab Syafi'i dia tidak punya hayatun mustaqirrah, sehingga kalau dibiarkan pasti mati langsung, maka nggak boleh disembelih. Karena dia ada langsung mati, ini hanya proses prosedur saja. Memang pantasnya mati kejet-kejet sih gitu aja kira-kira. Tapi hakikatnya sudah apa?